bukan mainan ya Pak Roni ya. Beneran Pak? Nah, ini beneran Pak. Oke, begini Pak. Orangnya pegang. Beneran Pak? Pegang. Itunya minta. Lepasin. Pegang begini. Nah, Pak, coba dimakan Pak. Makan. Allah masuk sana makan Pak. Duit ya Pak. Ini beneran loh Pak. Bukan mainan Pak. Abang pegang. Itu duit asli apa palsu? Asli. Kalau asli pakai short. Asli. Nah, tangan kiri pegang duit. Sudah? Tangan kiri pegang duit Pak. Sudah? Yang kanan begini Pak. Yang kanan. Gaya yang sama ya. Yang sama. Oke. Begini ya yang kanan Pak. Yang kanan begini. Oke. Yang kanan saja. Abang pegang kepalanya, Kokolin pegang ekornya. Masukin. Tangannya begini. Nah, masukin. Genggam yang kuat. Nah, sudah Pak ya. Yang kuat ya Pak, yang kuat. Kelihatan Pak? Yang kuat ya Pak ya. Bapak Ibu perhatikan Pak. Perhatian. Inilah dia TV hitam putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Minyak, Kota Sampit yang hadir lumayan banyak, yang jawab baru sedikit. Bu, Ibu masih hidup? Mohon jangan terlena melihat Koko ini ya, karena terus terang agak susah kalau jadi penceramah yang ganteng itu. Wajah Kokoli katanya boleh sedikit sangar dan familiar, tetapi kalamnya Koko tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah Gimnastian. Tampang Kokoli boleh sedikit seram, tapi zikirnya Koko insya Allah tidak kalah sama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Perawakan boleh sedikit ngeri, bagaimana gak ngeri adik-adik kayak parkir begini ya. Tapi zikirnya Koko insya Allah tidak kalah tapi gaulnya Koko tidak kalah sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syakir Gunawan. Ayah. Baik, salam Koko ulangi sekali lagi. Yang ikhlas menjawab salam Koko bagi yang belum naik haji dan naik gaji, Koko doakan semoga cepat-cepat naik haji dan naik gaji. Amin. Giliran naik gaji baru keluar suaranya. Baik, salam Koko lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina nabiyyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syariati wal qaswa wa ja'ala nutqa wal kalama min wasilati da'watil islamiyyah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana bi futuhil arifin. Amin ya rabbal hadratal mukarramin. Yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, para asatidz, para ustazat, para tokoh masyarakat, tokoh adat, nenek mama, celik pandai, pimpinan pondok pesantren, yayasan dan muslim, segenap aparatur pemerintahan dan segenap pengurus masjid Al-Muhtadin. Wabil khusus tokoh kita, orang tua yang kita muliakan,
Al-Mukarram Bapak Haji Wan Haq. Masya Allah, beliau ini dulu di Kemenang juga seorang qori yang luar biasa ya. Doakan Bapak Haji Wan Haq dipanjangkan umurnya, amin. Dilapangkan rezekinya, amin. Mata Allah fi kulli hayatihim. Waktu khusus Al-Mukarram Bapak Asmara ya, tokoh-tokoh kita Bapak Sudirman ya. Waktu khusus Al-Mukarram sahabat Kokoli Bapak Roni Desa. Desa itu desa berakhir ya, Masya Allah. Beliau seorang yang banyak mensupport program-program yang ada yang di masjid kita ini. Doakan beliau semuanya dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Mata Allah fi kulli hayatihim, amin ya rabbal alamin. Waktu khusus Bapak Ketua Masjid kita Al-Mukarram Bapak Mustaqim, segenap pengurus-pengurus semuanya, mungkin satu persatu namanya tidak boleh disebutkan, termasuk tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini, mungkin satu persatu namanya tidak boleh disebutkan, tetapi kita doakan semoga tetesan keringat perjuangannya dan silaturahim pada malam hari ini mengantarkan kita semuanya meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pak RW, Pak RT yang memuliakan, untuk khusus guru kita Mukarram Ustaz Mustaqim ya, kita doakan beliau semuanya mata Allah fi kulli hayatihim, amin ya rabbal alamin. Waktu khusus sahibul wasilah, perantara pokoknya bisa hadir di tengah-tengah yang mulia ini, dari sebuah manajemen AR manajemen yang mendatangkan ustaz-ustaz dari Jakarta masuk ke Sumatera dalam rangka mensupport program beliau 9 rumah tahfidz yatim mu'afak yang beliau bina yang ada di Pekanbaru Riau. Pembinanya di bawah Yayasan Abdurrahman Mutawakili, yang pembinanya sahabat Okolim sekampung seperjuangan Ustadz Abdurrahman yang tadi memberi sambutan untuk kita semuanya. Doakan wasilah beliau ini sampai pada sangat mulia ini, doakan semoga cita-citanya membangun ada sampai 1000 rumah tahfidz yatim mu'afak yang tak terbayar di Sumatera ini. Allah mudahkan, Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Adik-adik Kokolim yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang imut-imut dan cemot-cemot, sehingga kita seperti cimai hanya wita fi Allah iya serai uang comsen Islam saiti dan siang. Bapak Ibu ngerti tidak? Ngerti Bu? Halo dengar suara Bu? Ngerti Bu? Hanya mohon maaf ayah bunda ibu bapak, Kokolim ini aslinya Tionghoa. Kokolim asli Tionghoa, asli pakai short tidak pakai sim, asli. Nama Tionghoanya, nama Cinanya, nama lengkapnya Lim Hai Tai. Kenapa ketawa Bapak Ibu? Tolong jangan dipanjang-panjangin Pak. Lim Hai kan dorong ibu jangan dipanjang-panjangin ya Bu ya. Lim Hai Tai. Kokolim lahir dari keluarga yang beragama Buddha, lahir dari keluarga yang bermarga Lim, karena ayah Kokolim, kakek Kokolim itu asli Guangzhou Cina, namanya Lim Sun Xiong, pribumi Guangzhou Cina. Berlayar ke Malaysia, berlayar ke Indonesia, terdamparlah di Provinsi Riau, tempatnya di Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Persis rumahnya 500 meter di samping makam Datuk Laksamana Raja di Laut. Lahir seorang ayah bernama Ayah Kokolim di Guangzhou. Beliau seorang suhu kepala wihara, tokohnya agama Buddha, setingkatlah sama Kiai Sepuh kalau dalam agama Islam. Beliau kepala wihara yang ada di Dumai Riau. Suhu. Beliau sekarang ayahnya sudah almarhum, belum sempat masuk agama Islam. Ibu Kokolim asli pribumi Melayu suku Laut, pribumi Bengkalis. Pribumi orang tua dulu, animisme yang tak kenal agama. Menikah sama ayah Kokolim yang beragama Buddha, ikut beragama Buddha.
Sekarang Ibu Kokolim sudah masuk Islam 18 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Dari Dumai Riau membawa ke Cibubur Jakarta Timur, usia sudah 74 tahun. Doakan Bapak Ibu semoga Ibunda tercinta panjang umurnya, berkah usianya, sehat lahir dan batin, ketika wafat insya Allah kelak meraih husnul khotimah. Karena Ibu Kokolim ini lahir dari keluarga yang benar-benar paling kecil, satu bapak satu ibu, cuma 16 bersaudara. Alhamdulillah. Kokolim lahir dari keluarga yang paling kecil, satu bapak satu ibu, cuma 10 bersaudara. Yang sudah masuk Islam sudah berjumlah 8 orang, sama ibu sudah 9. Alhamdulillah. Tinggal 2 yang masih beragama Buddha. Bapak ibu adik-adik doakan semoga keluarga Kokolim, saudara Kokolim yang 2 yang belum beragama Islam, mudah-mudahan Allah berikan hidayah Allah. Amin. Kokolim lahir di kota Dumai Riau, masuk Islam di kota Duri Riau, sekarang tinggal Cibubur Jakarta Timur. Jadi Kokolim ini nama aslinya Lim Hai Tai. Begitu masuk Islam namanya diganti Muhammad Usman Ansori. Muhammad Usman Ansori itu nama Muslim Koko. Ketika dakwah di layar kaca, TV One macam-macam ayat ibu, Kokolim mempopulerkan nama Tionghoa, pakai nama Lim, pakai marga. Tidak mau pakai nama Atai. Kalau pakai Atai suka dipleset-plesetin Pak. Pakai nama Lim saja, pakai marga. Dia lebih akrab, santainya panggil saja Koko. Koko Lim, Abang Lim. Kiai Haji Abdullah bin Nastia, seorang kiai Sunda Bandung, Jawa Barat. Lebih santai panggilnya AA Kim. AA Kim, Sunda Bandung, Jawa Barat. Koko Lim, Tionghoa, Sumatera. Jadi Koko Lim artinya Abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Hanya Bapak Ibu, jadi Koko Lim ini aslinya Tionghoa. Percaya Pak Koko Lim Tionghoa? Percaya Bapak Ibu? Ini kalau yang tengok kira-kira mata Koko Lim ini Bapak Ibu sipit apa belum? Kalau ada yang mengatakan belum, itu fitnah Pak. Sipit, walaupun Koko Lim matanya sipit, alhamdulillah. Dari bukan 4 mata spesial Ramadan Trans 7 maupun nanti Indosiar, Koko Lim mendapatkan sebuah syair burung pipit di pulau-pulau, biar Koko Lim sipit katanya mirip Andilau. Hanya apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Tambah berasa bulan ini kita sudah memasuki bulan Muharram 1444 Hijriah. Betul Bapak Ibu? Islam mengajarkan siapa umat Nabi Muhammad yang bisa menjadikan tahun ini Pak lebih baik daripada tahun kemarin. Fahuwa Rabbi, dialah umat Nabi Muhammad yang beruntung. Siapa umat Nabi Muhammad yang beruntung? Mereka yang mendapatkan kebahagiaan dunia, alam kubur sampai alam akhirat. Itulah orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Artinya orang yang berkah dan diberkati. Bapak Ibu, hidup itu yang dicari adalah berkah. Apa Pak? Berkah. Kita puasa, sholat, ngaji, kita baca Quran, silaturahim, beramal soleh. Tujuannya apa? Biar Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, Allah turunkan yang namanya keberkahan. Hidup itu yang dicari adalah berkah. Koko Lim masuk Islam sudah 18 tahun. Sampai diusir sama ayah Koko Lim, diasingkan dari keluarga, diputuskan hubungan sanak famili, bahkan diputuskan dari warisan. Tak masalah Bapak Ibu, Koko Lim tak galau. Apalagi Andilau, antara dilema dan galau. Tidak Pak. Kenapa Koko Lim tak galau, tak putus asa? Karena Koko Lim masuk Islam, Koko Lim cari berkah, bukan cari sukses. Berkah kata salah satu ulama Islam bernama Imam As-Suyuti, berkah itu hanya milik orang beragama Islam.
Di luar Islam namanya bukan berkah tapi sukses. Kokolin, emangnya berkah sama sukses emangnya beda betik, beda tebal Pak. Bukan betik, beda tipis. Gimana bedanya Bapak Ibu? Begini Pak, nanti kita akan kupas Bapak Ibu ya. Ceramah hari ini Pak bukan sembarang materi Pak. Tapi tausiah hari ini adalah hasil penelitian pengalaman spiritual kokolin selama 17 tahun. Nanti kalau tulis Bapak Ibu, judulnya rahasia menggapai keberkahan Pak. Ini yang mau sampaikan hari ini adalah penelitian kokolin selama 17 tahun tentang keberkahan. Bapak Ibu, kokolin itu masuk Islam karena cari berkah. Begitu masuk Islam, kokolin meneliti tentang keberkahan. Setelah itu mau tulis buku ini Pak. Judulnya rahasia menggapai keberkahan, edisi khusus sukses dunia akhirat, meninggal insya Allah meraih husnul khotimah. 17 tahun Bapak Ibu kita akan kupas Bapak. Kita akan kupas ayat kita yang tercinta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sukses itu hanya memberi kebahagiaan hanya sampai sebatas di dunia. Sementara berkah memberi kebahagiaan dunia, alam kubur sampai alam akhirat. Pak, Bu, sukses itu lambangnya adalah duit. Makanya orang barat punya prinsip time is money. Waktu adalah duit. Kenapa waktu adalah duit? Prinsipnya orang barat Pak, karena duit itu lambang sukses. Siapa yang semakin banyak duit maka dia semakin sukses. Betul nggak Pak Bu? Betul nggak? Dengan duit dia bisa beli tanah, beli kebun, beli rumah, bangun rumah, beli gedung, bangun gedung. Bisa beli mobil, beli emas, intan, berlian mutiara. Semua bisa dia beli dengan duit Pak. Apa yang dia beli itu namanya harta. Semakin banyak duitnya maka semakin banyak hartanya. Betul tidak Bapak Ibu? Betul Pak? Pak, mohon maaf ya Pak Bu ya, Ibu. Duit harta yang kita kumpulkan siang dan malam, kadang-kadang penataran P7 pergi pagi pulang pagi, penghasilan pas-pasan. Pak, Bu, Bapak Ibu siang malam cari duit buat bangun rumah, cicil rumah, beli mobil, cicil mobil macam-macam Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, itu baru sebatas memberi kita kebahagiaan hanya sampai kehidupan dunia Pak. Betul nggak Bapak? Betul nggak Pak? Pak, Bapak Ibu, nanti kalau kita sudah meninggal Pak, sudah meninggal, kira-kira nanti di alam kubur rumah kita, mobil kita bisa dinikmati tidak Pak? Bisa dinikmati tidak? Tak bisa kita nikmati Pak, tak bisa Pak. Karena harta kita itu lambang sukses hanya sebatas memberi kebahagiaan di dunia. Betul Bapak Ibu? Bapak mau tanya ya Pak ya, tolong jawab dengan jujur Pak Bu. Jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bapak tanya nih Pak Bu, Pak, percaya nggak setelah kehidupan dunia ini Pak ada kehidupan lagi, namanya alam kubur atau alam barzakh. Setelah alam barzakh baru alam akhirat. Percaya tidak? Percaya tidak? Tidak ada keraguan Pak Bu? 100%? Kalau Bapak ragu Pak, tak percaya Pak, Bu pulang hari ini Pak. Percuma Bu ceramah Pak ya. Percaya Pak ya? Kita yang beriman ada kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu alam kubur atau alam barzakh, kemudian alam akhirat. Percaya Pak? Maka demi Allah Pak, maka demi Allah, harta duit kita yang lama sukses tolong dirubah jadi berkah. Duit harta kita yang kita kumpulkan siang dan malam Bapak Ibu yang hanya sebatas memberi kebahagiaan di dunia, tolong rubah Pak, rubah bagaimana duit harta kita bisa memberi kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Caranya bagaimana Kokoli? Caranya sudah Allah ajarkan Bapak Ibu. Pak, apa caranya? Allah ajarkan dari Al-Quran Pak, banyak betul ayatnya Pak, banyak betul Pak. Wajahidu fi sabilillah, berjuanglah kalian bersama-sama di jalan Allah. Berjuang kita Pak, Bu, berjuang di jalan Allah. Mana jalan Allah Pak? Jalan Allah yang pertama Bapak bantu orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Bantu mereka Pak, bantu Pak ya. Karena tanpa Islam mengajarkan lagi illa bidakwah, hampir tak ada agama Pak kecuali dengan dakwah Bapak Ibu. Tak ada dakwah tak kenal dengan agama Islam Bapak Ibu. Betul Pak? Bu, wa Allah mengajarkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Pak, perkataan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang berdakwah,
mengajak orang untuk beramal kebaikan. Betul Pak? Bapak bantu oleh berdakwah Pak, bantu. Ya Pak ya. Pokoknya hari ini Pak ceramah di sini Pak, itu dihadirkan oleh manajemen AR ini Pak. Nih, Yayasan Abdurrahman Mutawakili Bapak Ibu. Beliau yang menghadirkan, yang siapkan tiket pesawat, hotel, penginapan, macam-macam, mobilnya masih rental, macam-macam Pak. Di sini Pak sudah 10 hari, masuk provinsi 10 hari. Setelah itu Pak 5 hari kemudian kemudian berangkat ke Sumur. Besok lagi berangkat ke Batam, ke Jambi, macam-macam Bapak Ibu. Yang mengatur yayasan ini Pak, yang nyiapkan semua Bapak Ibu. Nah kita bantu Pak, ringankan beban mereka. Ya Bapak Ibu ya, Bapak tadi sudah infak keliling Bapak Ibu yang berbahagia, Masya Allah. Itu meringankan beban safari dakwah ini Bapak Ibu yang berbahagia. Walaupun nanti dibantu sama kas masjid Bapak Ibu, kadang-kadang memang tak mencukupi Pak, tapi Allah yang cukupkan kami, alhamdulillah. Ibu, Bapak bantu orang yang berdakwah di jalan Allah. Siapa lagi? Bantu rumah tahfidz, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Rumah tahfidz Pak, imam masjid Pak, kita tak akan ada sholat berjamaah Bapak Ibu kalau tak ada yang bisa baca Al-Quran. Betul? Rumah tahfidz ini kecil Pak, kecil. Satu santri Pak, rumah tahfidz yang biasanya dibina oleh sahabat Nabi Pak Abdurrahman, itu satu rumah tahfidz santrinya tak lebih dari Pak 12 orang Bapak Ibu. Itu satu guru efisien mendidik anak untuk menghafal Al-Quran. Bapak bantu rumah tahfidz, bantu pesantren tahfidz, bantu pondok pesantren, bantu masjid, bantu surau, yayasan Islam, panti asuhan, majelis taklim, sekolah-sekolah Islam, santuni yatim piatu mu'afak bagi miskin mu'alaf dan sebagainya. Kita berjuang di jalan Allah. Pertama kalimatnya pasti Pak. Ketika Kokolim hafal Quran waktu, mohon maaf ya Pak ya, Kokolim ketika menghafal Quran 1 tahun 8 bulan Pak, 114 surat. Mohon maaf Bapak Ibu, Kokolim meneliti tentang keberkahan. Ketika Allah perintahkan berjuanglah kita di jalan Allah, kalimat yang pertama pasti di amwalikum, dengan sebagian harta dulu. Kenapa dengan harta dulu Pak? Karena harta itu lambang sukses. Kalau tak punya harta, baru dianfusikum, dengan jiwa kita. Harta nomor 1 Pak. Kenapa dengan harta dulu? Harta itu lambang sukses, kita rubah jadi berkah. Karena harta yang kita kumpulkan siang dan malam Bapak Ibu baru sebatas memberi kebahagiaan hanya sampai kehidupan dunia. Allah suruh rubah Pak. Bagaimana harta kita bisa memberi kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Betul Pak? Disuruh perjuangkan di jalan Allah. Bapak perjuangkan di jalan Allah, itu namanya sedekah. Makanya Pak, nanti orang kalau sudah mati, semua manusia minta hidup lagi oleh Allah. Ya Allah, hidupkan lagi aku di muka bumi ini sebentar aja ya Allah. Kalau hidupkan lagi apa yang Allah minta? Yang dia minta Pak sedekah Pak. Kenapa tak minta haji, tak minta puasa Pak? Yang dia minta sedekah. Ya Pak ya, Bu, Pak, yang dia minta sedekah Pak, ingin berjuang di jalan Allah. Makanya orang yang banyak harta itu Pak cepat masuk surga Pak. Paling gampang dia masuk surga, juga gampang masuk neraka. Ya Pak ya, itu gara-gara harta Bapak Ibu. Sudah Pak ya, Ibu, Pak, pilih sukses atau pilih berkah? Berkah apa sukses? Sukses hanya memberi kebahagiaan, hanya sebatas kehidupan dunia. Berkah memberi kebahagiaan dunia, alam kubur sampai alam akhirat. Orang yang berkah pasti sukses. Orang sukses belum tentu berkah. Siapa yang kejar akhirat, dunia ikut. Siapa yang kejar dunia, akhirat tak pernah ikut. Jadi mulai hari ini tolong dirubah ya Pak ya. Bapak Ibu nanti kalau mendoakan orang, jangan bilang semoga sukses. Jangan Pak, belum sempurna Pak. Bapak katakan semoga berkah ya. Semoga berkah. Boleh doakan semoga sukses Pak, boleh. Tapi tambahin ya Pak ya, semoga sukses dunia dan akhirat. Itu artinya berkah. Sudah Bapak Ibu, tak panjang lebar Pak. Bu, orang yang berkah pokoknya teliti Pak 15 tahun Pak. Rata-rata matinya, meninggalnya husnul khotimah Pak. Cakep matinya Pak. Lagi ngaji, lagi puasa, lagi baca Quran, lagi sedekah, bantu orang, lagi beramal soleh. Biar campurnya oleh Allah Pak. Rata-rata matinya husnul khotimah. Di mana tempat kembalinya? Tempat kembalinya surganya Allah. Pak, mau masuk surga tak Pak? Mau masuk surga tidak? Kalau ibu-ibu
di belakang tak usah ditanya Pak, tak usah ditanya. Karena sudah kelihatan wajah-wajah ibu-ibu, wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Pak Rodi, Pak Sudirman, mohon maaf ya. Ustaz Kim, Ustaz Mulyami, ya, Bapak semuanya mohon maaf Pak. Kokolin tadi nyampe di sini Pak, sholat berjamaah. Nyampe di sini kokolin ibu-ibu yang di belakang hadir semua ini. Kokol tengok ibu-ibu ini semuanya wajahnya semuanya penuh bercahaya. Karena kena setel lampu. Insya Allah calon penghuni surga ya Bu ya. Pak, mau masuk surga Pak? Mau? Kuncinya rasanya gampang Pak. Kalau Bapak Ibu mau masuk surga, caranya tinggalkan dunia yang sebentar ini Pak dalam keadaan husnul khotimah. Itu caranya Pak. Bagaimana nanti kalau kita matinya mati husnul khotimah? Caranya ketika hidup raih yang namanya keberkahan Pak. Ini cara Bapak Ibu hidup jadi berkah. Oke Bapak Ibu, ayah bunda, nanti kita kupas Pak rahasia menggapai keberkahan. Hari ini Bapak Ibu, kunci-kunci keberkahan Koko sampaikan pada hari ini Pak, ini bukan dari Kokolin Pak, tapi ini dari Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Kokolin hanya meneliti Quran dan hadis selama 17 tahun. Pak, mau berkah tidak? Nanti kalau mau berkah aku pesan ya Pak ya, jangan pulang sebelum mengamalkan 3 dakwah Pak. Itu minimal banget Pak. Jangan pulang sebelum mengamalkan 3 dakwah, mendapatkan 3 dakwah. Dakwah itu minimal sekali ada 3. Pertama dakwah bilisan. Dakwah bilisan, ceramah, tausiah, khutbah, pidato, itu bagian dari dakwah bilisan. Ceramah ini Pak, ini tak efisien Pak. Waktunya terbatas. Betul Pak? Betul Pak? Paling hebat mata kita kuat dengan ceramah itu Pak, telinga kita paling hebat 1,5 jam Bapak Ibu. Lewat 1,5 jam matanya berubah jadi 5 watt. Ya Pak ya, tak efisien Pak. Jam Kokolin sekarang sudah menunjukkan jam 12 ini Pak. Ini sudah jam 12 kurang 2 jam 30 menit. Ya Pak ya, Pak nanti kita usahakan Bapak Ibu. Ya Pak ya, sebelum jam 12, sebelum jam setengah 12 kita sudah harus pulang Pak. Ya Pak ya, karena dakwah bilisan memang tak efisien. Yang efisien yang mana? Yang nomor 2 Pak, ini dakwah bil qalam. Ini paling efisien Pak. Dakwah dengan cara menulis. Ini yang paling efisien, dakwah bil qalam. Bapak Ibu, nanti Koko sampaikan hari ini Pak amalan-amalan keberkahan Pak. Yang sudah pernah Koko amalkan Pak. Nanti yang punya hutang kita selesai. Yang tak ketemu jodoh, bakal ketemu jodoh. Yang belum berangkat ke tanah suci, cepat ke tanah suci. Nanti banyak nih Pak, ini banyak amalan keberkahan. Koko sampaikan nanti Bapak Ibu, nanti amalannya sekilas pakai bahasa Arab. Bapak Ibu selentingan tidak hafal Pak, nanti baca di sini Pak. Baca ya Bapak ya. Bapak baca di buku ini. Nanti kalau sudah Bapak baca, Bapak tak bisa baca hari, baca besok lusa tak masalah. Setelah Bapak amalkan, Bapak lupa, baca kembali. Setelah Bapak amalkan, Bapak Ibu rasakan keberkahan yang Allah buat kita, kasih anak cucu kita Pak. Dakwah bil qalam ini efisien sepanjang masa. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ada dakwah yang ketiga Pak. Apa itu bilhal? Praktek diamalkan. Kenapa mesti diamalkan? Islam mengajarkan ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Dapat ilmu tapi tak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah Pak. Ya Pak ya, Bapak amalkan nih Pak ya. Nanti Bapak Ibu, ayah bunda, hari ini Pak dapatkan 3 dakwah Pak dari Kokolin Pak. Dapat tausiah Kokolin Pak, kita bongkar Pak rahasia menggapai keberkahan yang kontribusi selama 17 tahun Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, nanti pulang bawa buku Pak. Bawa buku ini Pak ya. Kokolin bawa Pak buku ini Pak, total Pak lebih kurang hampir 1000 eksemplar Pak. Selama 11 titik di kota Bengkulu Pak, selama 10 hari lebih kurang Pak. Ini titik yang terakhir Bapak Ibu. Besok pagi sudah berangkat ke Jakarta Bapak Ibu. Sudah 10 hari ke Bengkulu Bapak Ibu. Bukunya lebih kurang tinggal 150 eksemplar Bapak Ibu. Ya Pak ya. Ini kebagian terakhir Pak, lebih kurang 150 eksemplar. Bukunya dikasih Pak, dikasih cukup nih Pak, dikasih. Bukunya dikasih. Karena bukunya buku tulis Pak, Koko tak jual sama manusia Pak. Bukunya tak berniaga sama manusia. Kenapa? Berniaga sama manusia itu cari sukses. Bukunya Koko bikin Pak, itu hanya berniaga sama Allah. Siapa hamba Allah nanti yang berniaga kepada Allah, bukunya Koko kasih Bapak Ibu. Koko kasih Pak, sebagai cindera mata, kasih Pak.
Ya Pak ya, karena bukunya tak berniaga sama manusia. Makanya bukunya Pak tak ada di Gramedia, toko buku tak ada Bapak Ibu. Karena bukunya tak berniaga sama manusia. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, dan Bapak praktek. Tolong nanti Bapak Ibu amalkan satu saja Pak. Isi ceramahnya Kokolik Bapak Ibu. Nanti ayah bunda pulang dari masjid ini Pak, rasakan keberkahan yang insya Allah Allah akan buat kita Pak. Buktikan Bapak Ibu. Sudah Pak ya, Ibu Bapak. Kunci-kunci keberkahan di sini Pak bukan dari Kokolik Pak, dari Allah Nabi Muhammad Rasulullah. Kokolik hanya meneliti Quran hadis selama 17 tahun. Bu, Koko tulis buku ini Pak 17 tahun Pak Rudi. 17 tahun Pak Rudi, Pak Sudirman. Lama betul Pak. Kokolik lama betul tulis buku 17 tahun Pak. Yang lama bukan nulisnya. Kokolik buku Pak sudah 6 Pak. Yang 5 itu Pak 1 pekan selesai Bapak Ibu. Cepat Pak buku Pak. Kalau fokus Bapak Ibu. Yang lama itu mengamalkan isi buku ini karena bukunya judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan. Dapat Quran, dapat hadis yang mengajarkan keberkahan, Koko amalkan dulu Pak. Terbukti keberkahannya, Koko tulis di buku ini. Jadilah amalan keberkahan di buku ini Pak, pengalaman spiritualnya Kokolik, dan amalan-amalan keberkahan di buku ini sudah Kokolik buktikan dan sudah dicoba dan sudah terbukti keberkahannya ayah bunda. Ibu Pak, 1994 Bapak Ibu, 29 tahun yang lalu, 20 tahun lalu Kokolik masuk agama Islam Pak. Masuk agama Islam diam-diam. Dari Kota Dumai pas naik kelas 3 SMP umur 15 tahun. Kota Dumai Riau, Kokolik kabur Kota Duri Pak. Ngapain kabur Pak? Kokolik masuk Islam. Masuk Islamnya diam-diam. Yang mengislamkan, yang menuntut membaca 2 kalimat syahadat itu tokoh agama yang ada di Duri Riau. Begitu Syah jadi muslim, Bapak Ibu, Kokolik kembali ke Kota Dumai Pak. Ke Kota Dumai 3 bulan kemudian ketahuan sama ayah Kokolik tentang keislamannya Kokolik. Begitu ketahuan tentang keislamannya Kokolik, ayah Kokolik marahnya luar biasa. Bukan hanya diusir, tapi diasingkan dari keluarga, dihubungi om, tante, paman, semua yang ada di Provinsi Riau, Pekanbaru, Bengkalis, Dumai, Duri, Rumbai, termasuk Bapak Ibu Batam, harga Sungai, Batam, Tanjung Pinang dan sekitarnya. Jangan terima yang namanya Kokolik. Sudah jadi anak yang durhaka, diam-diam keluar dari agama Buddha. Lim, iya papa. Laila kembali. Dengerin, lu orang diam-diam masuk Islam sudah kata bahasa Bapak Ibu. Iya Pak. Lu orang masuk Islam? Iya Pak. Kalau lu orang masuk Islam, sekarang lu orang keluar dari rumah. Ayah bunda, ayah Kokolik suaranya kencang Pak, tapi mohon maaf tidak bisa nyebut huruf L. Kalau ngomong hari-hari ali-ali, lu orang, ular lari lurus, ular lari lurus, hanya R paling susah Bapak Ibu. Kokolik ini Pak termasuk orang yang sulit nyebut huruf R. Bisa nyebut huruf R ini gara-gara Kokolik belajar membaca Al-Quran. Ya, Ustaz Buniani, Kokolik ketika baru-baru masuk Islam belajar Iqra. Tahu Iqra nggak Pak? Metode supaya bisa baca Al-Quran Iqra, Kokolik belajar Iqra cuma 1 pekan. Ya, adik-adik nanti kita kupas ya rahasia menggapai keberkahan nanti dengan sulap-sulap Kokolik yang spektakuler. Ya, nanti kita sampaikan Pak. Kokolik ada sulap Bapak Ibu yang spektakuler Bapak Ibu. Tapi bukan sulap merah ya Pak ya. Ini sulap sebagai mediator, sebagai filosofi dakwah. Kokolik ini Pak dapat penghargaan dari Trans 7 Pak. Trans 7 memberi Kokolik penghargaan dari ilusionis. Ilusionis artinya kalau ceramah pakai filosofi sulap-sulap yang spektakuler, sulap syariat sebagai media dakwah. Laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah pakai media gamelan dan wayang. Nanti kita tampilkan Pak ya, Kokolik juga pakai media Pak, sulap-sulap yang spektakuler. Kita mainkan Bapak Ibu. Oke, ayah bunda, Bu, Pak, Kokolik belajar Iqra cuma 1 pekan Pak, 1 pekan 7 hari. Hari ke-8 Kokolik sudah bisa baca Al-Quran. Walaupun sedikit tertatih-tatih ya Pak ya. Kenapa? Sebelum Kokolik masuk Islam, Koko sudah belajar Iqra seorang diri otodidak. Pak, Bu, mohon maaf, jujur Pak,
Ketika belajar Iqra, Kokolim paling tak suka Pak ketemu huruf ro. Ro paling tak senang Pak. Ro, lo, lo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Tapi Kokolim tak kena putus asa. Lim, iya apa? Kalau lu orang masuk Islam, sekarang lu orang keluar dari rumah. Ayah bunda, gara-gara Kokolim mendalami agama Islam Pak, cuma pengen cari keberkahan Pak, sampai jatuh cinta kepada agama Islam. Kokolim diasingkan dari keluarga, tak punya orang tua, tak punya tempat tinggal, tak punya sanak famili Bapak Ibu. Tapi Kokolim punya Allah Subhanahu. Kokolim hijrah Pak, dari Dumai kembali kota Duri Pak, hampir 100 km. Di Duri ketemu sama Kiai besar, Kokolim diangkat sebagai anak asuhnya. Masuk Islam naik kelas 3 SMP, sama Kiai tadi dipindahkan ke Sanawiyah. 1995 Kokolim selesai Sanawiyah. 1995 Kokolim dialiyahkan di Pondok Pesantren Modern Dar El Kolam, Bintung Jayati Banten, pesantren senior alumni Gontor. Almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari alias Uji, kenal Pak? Kenal Pak? Tidak. Di mana kenalannya Pak? Itu tahu, bukan kenal ya Pak, tahu ya Pak ya. Kalau kenal itu sudah ketemu langsung. Bapak Ibu sekarang sama Gol sudah kenal ya Pak ya, sudah ketemu langsung Pak. Kalau kemarin lihat di Damai Indonesia, Putih Iwan Islam itu indah.